Biarkan negara perang kepada bandar-bandar narkotika itu. Saya untuk mendalaminya, pertama-tama fraksi Partai Demokrat memberi apresiasi atas presentasi dan laporan sepanjang tahun lalu dan bagaimana tahun ke depan untuk terus berkomitmen berada menjadi the leading sector untuk pemberantasan narkotika ini. Dan karena itu saya coba mendalaminya dari apa yang tadi menyemangati kita semua ketika menyebut war on drugs for humanity. Gitu. Ini penting sekali untuk kita terjemahkan jika berkenan gitu. Pertama, istilah war on drugs for humanity ini saya membayangkan, ya memang negara harus perang terhadap itu dan lewat BNN. Kalau war yang itu kita anggap yang hard negara, maka menurut saya ada satu lagi war yang soft oleh warga negara. Karena kalau kita lihat data yang ditampilkan, desa dan orang yang kita targetkan memang menjadi sangat kecil sekali dibandingkan korban yang begitu besar. Sehingga tidak mungkin negara sendirian ini. Maka masyarakat atau warga negara juga punya kewajiban moral menjaga sesama umat manusia, ciptaan Tuhan yang paling disayanginya, agar tidak jatuh dalam malapetaka kejahatan narkoba ini. Pertama, saya ingin mengusulkan, Pak Sujudi, silahkan berkumpul seluruh jajaran BNN, karena kita mengatakan bahwa narkoba ini adalah sudah darurat, dan bahkan kita war untuk itu, maka agar semuanya terlibat, baik negara maupun warga negara, saya mengusulkan agar BNN memutuskan dan mengusulkan kepada Presiden bahwa narkoba ini adalah bahaya laten. Kalau dia sudah menjadi bahaya laten, maka mestinya anggaran menjadi tak lagi soal. Kalau sudah, kenapa disebut laten? Karena narkoba ini dapat meruntuhkan kedaulatan negara lewat warga negaranya yang korban tadi atas narkoba itu. Itulah usulan saya, mengapa dia harus bahaya laten narkoba. Nah yang kedua, saya terima kasih ajakannya yang sangat simpatik kepada kami di DPR RI, terutama Komisi 3. Saya mendengarkan dan mencatatnya cepat tadi. Kepala BNN mengajak semua kita sama-sama bertanggung jawab, bersinergi dan berkolaborasi. Karena masing-masing mempunyai dapilnya untuk turun ke masyarakatnya. Dan karena itu bersama-sama. Nah, karena itu ajakannya saya jawab langsung dan saya setuju. Kita menjawab dari awal dahulu, begitu caranya. Dan terima kasih untuk program baru yang 2025 akhir ini, Ananda Bersinar. Saya ingin mengapresiasi itu sangat kuat karena ini urusan anak-anak. Saya baca-baca apakah Ananda, tadi Pak Kepala enggak membacakan kepanjangannya. Ternyata Ananda itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. That's true. Kita setuju itu, Ananda Bersinar. Kalau kita lihat, kalau bisa ditampilkan itu slide yang Ananda Bersinar sebagai fokus prioritas, terima kasih, kita ini investasi masa depan anak-anak kita. Habis uang kita nanti untuk MBG triliunan, nah kalau kena narkobanya itu apa gitu. Jadi saya kira BNN cukup cerdik, cukup cerdas untuk membaca arah program Presiden Prabowo ini. Sehat perutnya, sehat fisiknya, tapi juga sehat pikirannya. Itulah investasi terbesar. Sehingga kalau Presiden kemarin menyatakan kegembiraannya sekaligus kaget karena dari Amerika datang untuk melakukan riset terhadap MBG itu. Saya menitipkan pesan ini. Ananda Bersinar ini mestinya juga seiring sejalan dengan MBG itu. Dan karena itu BNN harus hadir di tempat-tempat itu tadi. Ini saran saya. Nah dari kalau yang 6 pokok ini, 3 kiri 3 kanan, kalau saya baca ini kira-kira ini kalau Pak Sujudi dulu dari polisi, pasti ini masuk yang preemptif dan preventif, bukan yang represif. Kalau represif tadi yang menangkapi, silahkan.
Oleh karena itu, Ananda Bersinar ini adalah di sekolah dan sebelum kejadian. Saya ingin menyampaikan, anak-anak kita SD, SMP, SMA sudah korban. Masukkah di Ananda Bersinar? Itu dia. Kalau yang 6 ini kelihatannya nggak masuk, karena program pendidikan dan seterusnya. Karena itu lewat pimpinan, izinkan saya menyambut ajakan itu tadi. Tanggal 14 Februari yang akan datang, bulan Valentine, bulan kasih sayang. Biarkan negara perang kepada bandar-bandar narkotika itu. Warga negara menjaga anak-anaknya sendiri. Karena itu kami ingin mengangkat pendekatan war-nya yang soft, yakni dengan bunga warna pink. Di Tanah Karo, kabupaten yang punya gunung Sinabung dan Sibayak, ada satu tempat, 4 kecamatan, tumbuh subur bunga yang indah sekali, mengalahkan Keukenhof di Belanda. Dan bunga-bunga itu cantik sekali. Setiap tahun ada pesta bunga dan buah di sana. Tetapi Karo adalah, menurut data BNN, di Sumatera Utara yang kami nomor 1 ini, justru Tanah Karo tertinggi terpapar tadi. Nah karena itu kami bersepakat ini Pak Kepala BNN, memerangi yang soft dengan sweet flower. Maka kami mendirikan relawan pink. Temanya 3 saja. Kami jemput, kami rehab, kami antar pulang kembali ke rumah. Dengan begitu kita membantu BNN. Kita bangun sendiri rumah rehabilitasinya semampu kita. Dan seterusnya. Karena tidak mungkin negara sendirian. Tidak mungkin BNN sendirian, tetapi intervensi masyarakat kesadarannya itulah yang paling kita tunggu-tunggu. Nah kita mulai nanti dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Tema besarnya, mari selamatkan Tanah Karo dari bahaya laten narkoba. Nanti dari situ baru pindah ke tempat lain, ke seluruh Indonesia. Jika berkenan, itulah partisipasi aktif dan berkualitas juga konkret dari masyarakat dan tokoh agama. Di satu tempat. Pak Sujudi, saya usul, mari kita sentuh kepedulian seluruh warga negara atas masalah ini. Ini bukan semata-mata tanggung jawab negara, tapi seluruh warga negara. Saya kira kalau itu yang kita jalankan, Ananda Bersinar enggak hanya dalam sekolah, tapi di pinggir-pinggir gerbang sekolah, 20.000 mereka berbagi berlima, dan itu terjadi setiap waktu. Satu cerita di sana yang menarik mengapa Tanah Karo, lewat pimpinan saya sampaikan ini. Ada seorang ibu, seorang istri yang suaminya korban narkoba, habis hartanya, menyerahkan mandatnya kepada relawan pink ini. Jemput suamiku, bawalah dia ke rehab, terserah bagaimana caramu, tapi jangan tahu polisi. Karena mereka takut kalau udah ke penegak hukum. Dia jemput, kami rehab, kembali. Dan akhirnya kembali lagi. Saya kira ini untuk pertama kali di dunia. Seorang istri memberikan mandat kepada yang dipercayainya, bukan polisi, bukan BNN, untuk menangkapkan suaminya dan membawa merehabnya. 3 bulan kemudian dia sembuh dan kembali. Poin saya apa? Mari kita jalan paralel. Ajakan Pak Sujudi tadi itu betul. Dan saya menghimbau juga teman-teman semua. Mari kita lakukan ini dengan sangat baik. Dan itu kita jalankan. Itu jawaban saya atas ajakan sekaligus mendukung BNN menjadi the leading sector. Bukan hanya terhadap aparat-aparat penegak hukum lainnya dan KL, tapi leading sector juga untuk masyarakat. Leading sector juga untuk pemuka-pemuka agama, penjaga-penjaga moral. Karena itulah yang kita harapkan dari sana. Kenapa itu begitu? Tadi terima kasih Mas Abdu, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena prekursor narkotika itu sekarang sudah sedemikian rupa dan sudah menjadi mainan dan jualan permen dan tiap hari ada. Dan karena itu mulai dari yang sintesis, yang 172 jenis NPS yang tadi sudah disampaikan teridentifikasi masuk ke Indonesia, inilah yang akan masuk ke sekolah-sekolah itu. 167 jenis sudah diatur dalam Permenkes.
Tapi masih ada 5 jenis NPS yang beredar di Indonesia tapi belum diatur hukumnya. Plus dari 1.400 jenis NPS global, Indonesia baru mengidentifikasi 12% saja. Berarti 172 dari 1.400. Ancaman ini. Dan inilah bahaya laten itu. Karena itu saya mengusulkan lewat pimpinan, kita tetapkan itu laten ini, bahaya laten yang mengakibatkan gugurnya atau tumbangnya negara kita. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan ini secara jelas, ajakan dan dukungan kita bersama agar masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Data-data yang misalnya saya sampaikan secara singkat saja, modusnya biasanya bagaimana sih gitu? Disamarkan dalam, terima kasih Mas Abdu, saya meneruskan saja, vape tadi, karena ini kelompok milenial atau Gen Z gitu ya. Kalau kita ini kan produk pasca kolonial, kalau mereka milenial, ada nial-nialnya juga lah. BNN itu menyita 80 militer sintetik kanabis dari Malaysia, 1.860 cartridge ketamin dari Prancis, Agustus 2025. Dari 187 sampel vape yang dites BNN, lebih dari 100 positif mengandung narkotika. Nah, ini harus dibuka di sini nih. Dikirim lewat paket pos internasional dengan label kosmetik. Ini masalahnya di situ nih. Lalu suplemen, dibilang pula itu suplemen. Dan pasti kita terima saja. Lalu yang terakhir adalah herbal tea. Dan itu yang biasanya juga pakai dibungkus dengan. Nah, lalu dijual lewat online, marketplace, Telegram, WhatsApp, dan kode-kode samar. Ini luar biasa ancaman ini. Tidak bisa lagi tadi sekedar yang saya sampaikan. Dengan begitu, antara kecepatan regulasi dengan kecepatan sindikat, ini luar biasa. Saya ingin sampaikan ke Ketua, kita dukung betul agar merevisi Undang-Undang Narkotika bersama Psikotropika digabungkan jadi satu untuk segera jawaban atas kejar-kejarannya regulasi yang lambat seperti keong, tapi kemudian bahaya narkotika ini berlari cepat seperti angin yang tak terkejar. Nah, oleh karena itu saya ingin memastikan sekali lagi Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat mendukung penuh BNN ini untuk war on drugs ini. Dan silakan Pak, pimpinlah BNN ini sebagai leading sektor, termasuk di sektor masyarakat. Dan nanti salah satu yang Bapak pimpin itu adalah relawan PINK yang ada di mana-mana di kampung kami. Terima kasih pimpinan.